Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah makna lembaga peradilan dan dasar hukum lembaga peradilan. Kemudian kita lanjutkan dengan materi kita sekarang adalah klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Baca buku halaman 91 sampai 99, buku PKN kelas 11. Klasifikasi lembaga peradilan dan perangkat lembaga peradilan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat perlengkapan atau perangkatnya. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan atau yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Panitra yang dibantu oleh wakil panitra, panitra muda, dan panitra muda pengganti, sekretaris, dan juga juru sita yang dibantu oleh juru sita pengganti. Kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Kedua, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Yang pertama, pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat perlengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, sekretaris, dan juru sita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama
berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota panitra, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi, wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama. Diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam pengadilan militer dikenal adanya auditor, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditor terdiri atas auditor militer tinggi, auditor jenderal, dan auditor militer pertempuran. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitra, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan dengan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepanitraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kedua, pengadilan tinggi berkedudukan di kota, provinsi. Kedua, peradilan agama yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kedua, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota, provinsi. Ketiga, pengadilan militer terdiri atas pengadilan militer, 2 pengadilan militer tinggi, 3 pengadilan militer utama, 4 pengadilan militer pertempuran. Keempat, peradilan tata usaha negara terdiri atas pertama, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, provinsi. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.